Halo warga rebahan. Nah, gimana kabar kalian nih? Mudah-mudahan sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari cowok culun yang berubah menjadi ganteng, yaitu adalah The Dude in Me, yang dirilis pada tanggal 13 Februari 2019 dan disutradarai oleh Kang Hyo Jin yang berasal dari Korea Selatan. Nah, tanpa lama-lama lagi langsung aja putar intronya. Senangnya hatiku turun panas demamku. Kini aku bermain dengan ria. Film diawali dengan diperlihatkan seorang bapak-bapak yang bernama Jang Panso, yaitu adalah bos gangster. Panso merupakan tangan kanan dari Big Boss serta menantunya Cok. Anjir, udah tangan kanan menantunya pula. Dan terlihat ya Panso menyuruh Mancul untuk mengambil usaha dari toko kayu. 네가 애들 데리고 정운동 가서 확실히 처리해. 예, 알겠습니다. Mancul dan anggotanya pun datang yang ingin mengambil usaha dari Bapak Kim Jong Ki dan menyuruhnya secara paksa untuk menandatangani dengan mengancamnya. Dan terpaksa Kim Jong Ki harus kehilangan usaha toko kayunya. Scene berganti kepada Panso yang sedang makan dan bos yang menghampirinya. Terlihat ya bos yang sesama pesaing bisnis di perusahaannya selalu mencari cara untuk menghancurkan bisnis Panso. Dan pada suatu hari Panso dan Mancul melihat properti yang diraihnya selama 18 tahun. 축하드립니다, 사장. Lalu Panso pergi dan makan ramen di sebuah kedai. Terlihat pelanggannya hanya 2 orang, Panso dan seorang siswa culun. Panso yang mencicipi ramennya dan tidak jadi memakannya, lalu dia ingin membayarnya. Pemilik kedai tersebut merasa tersinggung karena Panso tidak makan ramennya. Lalu seorang siswa culun tadi yang bernama Kim Dong Hyun mendapat telepon dan harus segera bergegas pergi. Namun dompetnya ketinggalan. Pemilik kedai menenangkannya dengan mengatakan Panso yang akan membayarnya. 정말 감사합니다. 야, Awalnya Panso agak keberatan membayar ramen di siswa culun tadi. Tapi karena ibu pemilik kedainya mengatakan, "Aku punya hadiah untukmu," serta memuji-muji Panso. Dan Panso pun membayarnya. Di saat Panso di perjalanan, dia terpaksa harus berhenti karena ada truk yang memungut sampah di depannya. Dan terpaksa dia harus turun sambil menunggu dia menelpon seseorang. Bersamaan dalam hal itu, terlihat seseorang berlari. Dan siswa culun tadi yang ingin mengambil sepatu yang tergantung. Tapi dirinya malah terjatuh dan pas menimpa Panso yang sedang berada di bawahnya. Dan Panso pun terbangun ya, yang sedang berada di rumah sakit. Dia pun kebingungan gitu karena orang memanggilnya dengan sebutan anak. Dan sampai Panso pun melihat dirinya yang masih sedang berbaring. Datanglah dokter yang mencemaskan keadaan Panso. Serta datanglah ayah Dong Hyun. Oh ya, ayah Dong Hyun ini adalah usahanya yang diambil oleh Panso di sebelumnya. Serta ayahnya Dong Hyun mencemaskannya. Dan Panso yang tidak mengenalnya langsung mendorongnya. Sampai pada akhirnya dia melihat dirinya di cermin dan terkejut gitu. Dokternya memberitahu bahwa Dong Hyun terkena amnesia karena benturan dari kecelakaan tersebut. Yang sebenarnya adalah Panso dan Dong Hyun telah bertukar tubuh. Panso yang di dalam tubuh Dong Hyun pun memikirkannya kenapa dia bisa bertukar tubuh. Akhirnya Panso pun mengingatnya bahwa dia telah bertukar tubuh dengan siswa culun yang di kedai ramen. Dan juga ibu kedai ramennya yang telah membuatnya bertukar tubuh. Dan dengan bergegas Panso langsung menyusul ke tempat kedai ramen tersebut. Tapi ternyata pemilik kedai ramennya telah pindah. 뭐야? Scene berganti kepada berita yang menginfokan bahwa siswa laki-laki yang telah lompat dari gedung dan menimpa Jang Panso yang mengakibatkan tubuh Panso koma di rumah sakit. Bos yang menonton berita tersebut merasa senang karena saingannya koma gitu. Panso yang di dalam tubuh Dong Hyun pun kembali ke rumahnya dan melihat istrinya lagi menangis. Awalnya Panso mengira istrinya menangis karena khawatir dirinya yang koma. Tapi ternyata istrinya menangis karena kalungnya rusak. What the fuck? Dan istrinya pun kaget gitu karena pria asing masuk ke rumahnya.
Panso mencoba meyakinkan istrinya bahwa dirinya adalah Jang Panso, tapi istrinya tidak mempercayai dan memanggil security. Panso pun tertangkap gitu dan dibawa ke kantor polisi. Kim Jong Ki pun memberitahu polisi bahwa dia kena amnesia gitu. Untung saja Panso di bawah umur, jadi dia nggak mendapatkan hukuman dan polisi pun membebaskannya. 죄송합니다. Scene berganti kepada Panso yang ingin kembali ke tubuh aslinya dan berkali-kali menimpa tubuh aslinya, tapi tetap juga nggak berhasil. Mancul yang melihat pun langsung memarahi Panso yang di dalam tubuh Dong Hyun, dan perawat pun datang. Panso pun pergi gitu ya, dan dibawa pulang oleh ayahnya Dong Hyun atau Kim Jong Ki. Kim Jong Ki memasak begitu banyak ya untuk Panso. Awalnya Panso enggan memakannya, tapi setelah mencicipi sedikit, makanannya pun langsung habis, cok. Keesokannya Panso dan ayahnya Dong Hyun pergi ke sekolah. Kim Jong Ki menduga bahwa anaknya ingin bunuh diri disebabkan dibully teman-temannya. Tapi kepala sekolah membantah hal itu. Dan akhirnya Panso ingin menyelidikinya sendiri dan menyuruh Kim Jong Ki untuk pulang. Panso pun kembali ke kelasnya ya, dan duduk di sebelah temannya Dong Hyun. Lalu dia melirik ke anak geng bully, dan mereka pun mengacungkan jari tengahnya ya. Lalu Panso pun melirik ke seorang cewek yang bernama Oh Hyun Jung. Dan pas jam istirahat, Panso pun makan. Dia sedikit kebingungan karena siswa yang lainnya menghindarinya. Tiba-tiba dia melihat seorang siswa cewek, yaitu adalah Hyun Jung tadi, yang sedang dibully oleh si gang bully. Terlihat ya mereka menyirami makanan Hyun Jung dengan Fanta. Hyun Jung pun memakannya, lalu dia pun berkata, "Tolong hentikan," saud Hyun Jung. Tapi si gang bully tersebut malah menumpahkan makanan Hyun Jung. Panso yang merasa terganggu dengan hal tersebut langsung menegur mereka. Dan seorang siswa laki-laki dari gang bully pun menghampiri Panso. Di saat dia hendak memukuli Panso, untungnya gurunya menegurnya dan mengajak Panso untuk bertemu setelah sekolah nanti. Setelah sekolah mereka pun bertemu. Dan bisa dilihat ya, Dong Hyun sebelumnya korban bully dan selalu membelikan camilan untuk si gang bully di saat jam istirahat. Namun si anak geng bully tersebut tidak menyadari bahwa ketua gangster lah yang dibulinya. Dan di saat anak geng bully tersebut ingin memukuli Panso, tapi malah Panso yang menamparnya duluan. Dan lagi anak geng bully tersebut ingin menghajar Panso. Panso dengan cepat langsung menendang kakinya dan menamparnya dengan keras. Satu lagi anak geng bully yang ingin menghajar Panso, tapi Panso malah menamparnya duluan. Langsung trauma nggak tuh, bos gangster nih. Temannya Dong Hyun pun melihat hal tersebut. Temannya Dong Hyun pun menjadi sasaran bully dan berniat ingin menelanjanginya serta merekamnya, karena mereka takut temannya Dong Hyun akan memberitahu murid lain. Tapi ternyata Panso keluar dari WC dan mereka bertiga terlihat panik gitu ya. Di saat Panso ingin keluar, malah nyangkut gitu dan sampai membuat mereka berempat terjatuh anjir. Panso pun mengambil HP mereka. Si anak geng bully tersebut meminta HP-nya, tapi Panso merasa ada sesuatu yang ingin dilihatnya gitu. Panso pun mengatakan akan kukembalikan besok, lalu pergi. Malamnya Panso melihat HP anak geng bully tersebut dan menonton sebuah video yang menyuruh Dong Hyun untuk mengambil sepatu Hyun Jung sebagai jaminannya agar Hyun Jung tidak dibully lagi. Hyun Jung pun datang dan menyuruh Dong Hyun untuk tidak melakukan itu. Di saat itulah Dong Hyun terjatuh dan menimpa Panso di bawahnya, dan mereka pun bertukar tubuh. Keesokannya, ketua geng bully tersebut memarahi temannya karena temannya tidak menghapus video saat Dong Hyun terjatuh di atas gedung. Panso pun datang dan anak geng bully tersebut meminta HP-nya, tapi Panso malah mendorongnya. Lalu mengatakan kepada ketuanya video yang menarik. Panso pun tidak berniat ingin melapornya ke polisi, dan videonya pun sudah disalin gitu. Lalu Panso pun menarik dasinya dan mengatakan, "Jauhi aku." Mereka pun sama sekali nggak berkutik. Panso pun bersama teman Dong Hyun pun pergi. Di sisi lain, istrinya Panso berselingkuh dan dipergoki oleh bos Yang.
Bos Yang telah mengambil beberapa foto dari mereka yang berselingkuh dan mengancam istri Panso akan diberitahu ke ayahnya. Jika ayahnya sampai tahu, maka ayahnya akan sangat marah. Dengan berat hati, istrinya Panso menanyakan ke Bos Yang apa keinginannya. Malamnya, Panso yang di dalam tubuh Dong Hyun pun menemui Mancul. Mancul adalah orang terpercaya Panso. Awalnya Mancul agak marah kepada Panso yang di dalam tubuh Dong Hyun. Panso pun meyakinkan Mancul bahwa dirinya adalah Panso dan menyebutkan beberapa spesifikasi yang hanya diketahui oleh Panso. Akhirnya Mancul pun percaya bahwa yang di dalam tubuhnya Dong Hyun benar-benar bosnya. Panso pun menanyakan kepada Mancul kenapa selalu menjaga dirinya. Mancul pun mengatakan bahwa ada rumor bos yang akan mencelakai dirinya. Keesokannya di sekolah, tiba-tiba Hyunjung menabrak dirinya dan menjatuhkan sebuah boneka. Panso pun langsung menyusul Hyunjung dan memberikan bonekanya. Lalu ibunya Hyunjung datang yang bernama Oh Misun. Panso yang melihatnya langsung kaget gitu. Yang rupanya Misun adalah cinta pertamanya, sekaligus istri pertamanya. Namun Panso terpaksa ninggalin istrinya karena disuruh menikah dengan putri bosnya. Dan untuk meyakinkannya bahwa Hyunjung benar-benar putrinya, Panso pun menyuruh Mancul untuk mengambil rambutnya. Dan Panso pun mengambil rambut Hyunjung. Setelah melakukan tes, ternyata Hyunjung benar-benar putrinya. Di kelas, geng bully cewek menuduh Hyunjung mengambil lipstiknya dan mendorong kepalanya. Panso yang tidak tega melihat putrinya dibully langsung ngebelain Hyunjung. Dan pada akhirnya gurunya pun datang gitu ya. Scene berganti kepada Panso yang menyuruh Mancul untuk mematahkan tulang dari anak-anak yang membuli putrinya. Namun Mancul mengatakan bahwa mereka masih di bawah umur dan menyarankan Panso untuk berkonsultasi secara langsung. Panso pun langsung berkonsultasi dengan ibunya Hyunjung. Scene berganti kepada istrinya Panso yang mengikuti rencana Bos Yang dimana istrinya Panso disuruh memfitnah Panso bahwa Panso telah menggelapkan uang 3 juta dolar. Hyunjung yang disuruh ibunya pun datang ke tempat latihan dan Mancul sebagai guru pelatihnya. Mereka berdua pun latihan gitu ya, dan juga latihan bela diri. Panso pun terus-terusan olahraga sampai dirinya menjadi ganteng anjir. Semua siswa cewek pun terpesona gitu karena kegantengan Panso yang di dalam tubuh Dong Hyun. Opa. Scene berganti kepada Kim Jong Ki yang sedang bekerja. Dan di saat di perjalanan pulang, tiba-tiba segerombolan orang menghadangnya yang ingin meminta utangnya. Sampai Kim Jong Ki dikeroyok gitu. Panso yang mendengar Kim Jong Ki dikeroyok pun langsung menyuruh Mancul. Mancul pun menghajar orang-orang yang ngeroyok Kim Jong Ki. Dan mereka semua pun dikalahkan gitu ya oleh Mancul. Mancul pun memberitahu bahwa Kim Jong Ki adalah ayahnya dari Panso. Dan dia pun kaget gitu. Mancul pun menyuruh untuk menghapus hutangnya. Sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu anaknya, Misun pun mentraktir Panso untuk makan ramennya. Sampai ada pelanggan mabuk yang memesan soju dan dengan lantang melecehkan Misun. Panso yang melihat pun tidak terima gitu karena wanitanya dilecehkan dan baku hantam pun terjadi. Misun pun memberhentikan baku hantam tersebut dan menanyakan kenapa dirinya memanggil dengan sebutan wanitaku. Akhirnya Panso menjelaskan semuanya. Yang jelas saja itu mengingatkan Misun pada masa lalunya bersama Panso. Sakit hati yang telah lama terpendam tiba-tiba muncul kembali.
Keesokannya di sekolah, Hyunjung menemui Panso dan menanyakan ada masalah apa dengan ibunya. Karena tiba-tiba ibunya menyuruh menjauhi Panso yang di dalam tubuh Dong Hyun. Tiba-tiba seniornya datang dan mengundang Hyunjung untuk datang ke pestanya. Panso pun sedikit curiga dengan pria tersebut. Keesokannya Panso mengajak Misun untuk bertemu di kafe. Panso berusaha meminta maaf untuk kesalahan di masa lalunya. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka berdua, sampai Panso menerima telepon dari temannya yang mengabarkan bahwa Hyunjung dalam bahaya. Dengan bergegas, Panso langsung menyusulnya. Dan benar saja di pesta tersebut Hyunjung jadi korban bully. Untung saja Panso datang. Sempat ditahan oleh anak-anak bully tersebut. Panso yang di dalam tubuh Dong Hyun pun langsung menghabisi anak-anak bully tersebut. Dan baku hantam pun terjadi. Sampai dikatakan keren oleh cewek-cewek, cok. Hyunjung yang belajar bela diri pun tidak langsung diam dan menendang burungnya lalu memukulinya sampai tercebur ke kolam. Lalu Panso dan Hyunjung pun pergi. Di tempat lain, Mancul memberitahu Panso bahwa dirinya menjadi korban fitnah yang telah menggelapkan uang perusahaan dan istrinya bersekongkol dengan bos Yang. Panso lalu menyuruh Mancul untuk mengirimi surat kepada Big Boss. Karena kegantengannya Panso, sampai dia diajak kencan oleh cewek. Ya Panso pun menolaknya ya. Anjir ganteng doang, jiwanya bapak-bapak, cok. Dan lalu datanglah Hyunjung. Karena Panso baik kepada dirinya dan juga peduli, Hyunjung pun langsung mengajak Panso yang di dalam tubuh Dong Hyun untuk berkencan. Panso pun langsung pergilah. Ya kali aja lah cok, mau kencan sama putrinya sendiri. Malamnya di rumah sakit, bos Yang mendatangi tubuh asli Panso dan ingin membunuhnya. Tapi Dong Hyun yang di dalam tubuh Panso pun terbangun. Bos yang kaget pun langsung terjatuh dan pingsan. Dong Hyun pun kembali ke rumahnya. Sontak saja ayahnya kaget karena pria asing masuk ke rumahnya dan dibarengi kepulangan Panso yang di dalam tubuh Dong Hyun. Dan akhirnya mereka berdua menjelaskan gitu ya kepada Kim Jong Ki atau ayah Dong Hyun. Panso memberikan penawaran. Panso akan membantu Dong Hyun untuk mengencani Hyunjung. Dengan syarat Dong Hyun harus menemani Misun dan meminta maaf dengan tulus atas kesalahannya di masa lalu. Esoknya dengan berakting seolah mereka kembali ke tubuh aslinya dan mendatangi bar Misun dan meminta maaf gitu. Namun secara tiba-tiba geng bos Yang datang yang akan membunuh tubuh Panso. Dong Hyun yang di dalam tubuh Panso langsung ketakutan karena tiba-tiba datang segerombolan orang ingin membunuhnya. Panso yang di dalam tubuh Dong Hyun pun langsung menyuruh mereka masuk ke dalam. Dan terjadilah baku hantam. Panso pun sempat dikalahkan oleh bos yang memukulinya dari belakang dan akan membunuhnya. Misun pun menyuruh mereka untuk berhenti dan mengancam bakal ngeledakin tabung gas. Mereka semua pun langsung ketakutan dan pergi. Setelah keadaan aman, Misun pun ingin berbicara kepada tubuhnya Panso. Walaupun dia tahu bahwa di dalam tubuh Panso adalah Dong Hyun, tapi dia ingin mengutarakan semua yang dia pendam sambil memandang wajah Panso yang asli. Misun berkata seberat apapun usahanya menjalani hidup setelah kepergian Panso, sesulit apapun dia melupakan Panso, ia hanya ingin mempunyai anak yang berwajah mirip dengan Panso, sehingga kapanpun dia melihat anaknya dia akan merindukan Panso. Dong Hyun yang di dalam tubuh Panso dan tidak mengerti antara cinta nostalgia para orang tua ini, dan hanya bisa memberi respon lugu dan memeluk Misun untuk menenangkannya. Di sisi lain, Big Boss memanggil putrinya dengan kecewa karena telah bersekongkol dengan bos Yang. Awalnya dia tak mengakuinya, tapi ternyata Big Boss menunjukkan surat dari Panso dengan tulisan tangan Panso yang mengatakan bahwa dirinya korban tuduhan dari pengkhianatan. Dong Hyun yang di dalam tubuh Panso pun datang dan mengucapkan kalimat-kalimat yang diarahkan dari jarak jauh oleh Panso yang asli.
Akibatnya putrinya tidak mendapatkan hak waris apapun, yang jelas saja membuatnya marah. Namun sambungan komunikasi terputus. Dong Hyun yang di dalam tubuh Panso berkata tanpa arahan, yang menyebabkan dirinya melepaskan semua harta warisan yang akan diberikan kepadanya dan lebih memilih untuk tinggal bersama mantan istrinya dan anaknya. Big Boss pun akhirnya mengerti dengan keadaan Panso dan dengan ikhlas menyuruh Panso melakukan apa yang dia mau. Selesai pertemuan, Panso langsung memeluk Dong Hyun yang di dalam tubuhnya dan meminta terima kasih gitu karena telah berani berkata jujur. Istrinya Panso dengan penuh amarah dan akan menabrak Panso. Panso pun mendorong dirinya yang asli dan dialah yang ketabrak. Di tengah keadaannya yang sekarat, Panso yang di dalam tubuh Dong Hyun mengutarakan kepada Hyun Jung bahwa dia adalah ayahnya dan meminta maaf karena tidak ada ketika Hyun Jung dilahirkan. Hyun Jung pun kebingungan gitu. Lalu Panso mengatakan bahwa dia mencintainya. Eps, yang Panso maksud itu bukan cinta sepasang kekasih ya, tapi cinta kasih sayang antara anak dengan ayah gitu. Oke. Dan dia pun pingsan bersamaan. Lalu di saat Panso ingin dioperasi, dia bertemu lagi dengan ibu pemilik kedai ramen yang membuatnya bertukar tubuh. Dan 6 bulan kemudian, Panso dan Dong Hyun telah kembali ke tubuhnya masing-masing. Dan pas memasuki kelas, Dong Hyun yang ganteng pun disambut dengan teman-temannya. Tapi sifatnya masih culun, cuk. Dong Hyun pun melirik ke Hyun Jung dan juga siswa cewek yang menaksirnya. Dan terlihat ya Dong Hyun dan Hyun Jung udah menjadi pasangan gitu. Sampai membuat teman-temannya yang lain iri, cuk. Sementara itu, bos yang ketangkap polisi. Dan Misun pun dan Panso udah membangun restoran, serta ayahnya Dong Hyun bekerja di situ. Dong Hyun dan Hyun Jung pun pulang gitu ya. Moncol pun juga bekerja di restoran tersebut, dan mereka pun hidup bahagia gitu. Dan film pun tamat.